berbicara sekali lagi dalam hidup kami. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman. Ajari kami, didik kami Tuhan. Remukkan di dalam diri kami supaya kami keluar Kristus dalam hidup kami. Biar kehidupan itu menyala dalam hidup kami. Bicara kepada firman-Mu dan kami siap mendengar. Ucapkan sepatah kata dan satu kata yang dari Tuhan itu mengubah hidup kami selamanya. Ucapkan satu patah kata, masa depan kami, keluarga kami, finansial kami akan berubah. Hanya butuh sepatah kata yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara yang percaya berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom semua. Saudara, saya ingin menyampaikan, saya teruskan apa yang tadi pagi saya sudah sampaikan di ibadah pertama. Tapi izinkan saya mengulangi sedikit apa yang tadi saya sentuh sedikit. Di kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Kalau ibadah pagi tadi khotbahnya Bapak Saudara bisa lihat di YouTube. Tapi saya mau teruskan karena masih ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Di Efesus 3 ayat yang ke-20. Alkitab berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi Tuhan itu melakukan jauh lebih dari apa yang saudara doakan, saudara pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tadi pagi saya sentuh sedikit tentang ini, saya berkata bahwa kalau perubahan itu dari luar ke dalam, itu tidak akan bisa mengubah semuanya. Hanya permukaan. Saudara misalnya mempunyai sebuah buah, pohon buah. Pohon itu adalah pohon apel, atau pohon itu adalah pohon mangga, atau pohon itu adalah pohon mangga lah. Saudara berkata mangga ini kecut. Mangga ini tidak bisa dimakan, mangga ini tidak bisa memberikan rasa manis. Atau saudara berkata, kenapa buah hidupku ini tidak melahirkan sesuatu yang manis, yang enak, yang bisa memberkati hidup begitu banyak orang. Masih banyak buah-buah dalam hidupku itu masih banyak buah yang istilahnya kecut, atau buah yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau saudara hanya memotong buahnya dari luar, sudah pangkas buahnya, potong buahnya, potong dahannya dan segala macam. Pada saat tahun depan pohon mangga itu berbuah, pohon mangga itu tidak akan pernah berbuah menjadi buah yang dari kecut menjadi manis. Betul? Dia akan tetap mengeluarkan hasil buah yang kecut, yang tidak enak dimakan. Terus bagaimana Pak dalam hidup saya masih ada sifat-sifat yang istilahnya masih mengganggu. Saya masih marah, saya masih iri, masih banyak percabulan, masih banyak yang kotor, masih banyak yang najis, masih banyak sifat-sifat yang istilahnya tidak bisa jadi berkat. Kalau saudara pangkas luarnya, saudara hanya bersihkan di luarnya, saudara tidak akan pernah bisa menemukan sebuah perubahan. Mau bicara apa? Hari ini saya ingin menunjukkan sesuatu bahwa cara kerja Tuhan itu adalah dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Bukan yang dipangkas luarnya. Tapi yang dipangkas dicabut adalah akarnya. Pada saat sudah cabut akarnya, pohon itu tidak akan berbuah lagi. Pohon itu tidak akan bertumbuh lagi. Pada saat dosa kesalahan yang kita lakukan dalam hidup kita, termasuk iri, termasuk dendam, termasuk marah, termasuk benci, termasuk tidak bisa mengampuni. Kalau saudara cabut ke dalam akarnya, itu akan hilang. Tadi pagi saya cerita Tuhan bekerja seperti apa. Seperti ayat ini berkata di kitab Efesus 3:20, seperti kuasa yang bekerja di dalam. Jadi yang mengerjakan itu adalah kuasa yang di dalam kita. Tuhan itu kerjanya dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Contoh, tembok Yeriko itu runtuh bukan dipukul dari luar oleh Israel yang sedang menyerang.
Kenapa kok Israel tuh harus mengilingi 7 kali? Satu hari dikelilingi 1 kali dengan shofar, dengan diam, dia berputar sekali, berputar 2 kali, berputar 3 kali, diam semua, berputar 4 kali, 5 kali, 6 kali, begitu 7 kali, 7 kali dia berputar 7 kali. Total jumlahnya 13. Dan Tuhan bicara kepada Yosua, nanti pada hari yang ke-13 bersorak. Tiup shofar, tiup alat musik, tiup semua, bersorak yang keras. Tidak mungkin tembok yang tebal sebesar 4 kereta kuda dihancurkan oleh karena suara. Mereka bersorak dengan suara gegap gempita. Dan Alkitab berkata, tembok itu bukan runtuh walaupun mereka di luar. Bukan runtuhnya dari luar ke dalam. Bukan. Tembok itu runtuh dari mana? Dari dalam keluar. Berarti ada pribadi yang di dalamnya menghancurkan tembok itu. Dan ternyata Tuhan itu kerjanya adalah in, out. Dari luar, dari dalam, keluar. Hari ini semua arkeolog, sains, teologi, para ahli berkata, Yeriko diruntuhkan dengan tangan yang tidak terlihat. Kalau tembok dari luar dipukul manusia, berarti manusia yang meruntuhkan. Tapi kalau tembok runtuh dari dalam keluar, itu berarti pekerjaan tangan yang tidak terlihat. Dalam hidup saudara, kalau engkau dirubah dalammu, keluarmu akan berubah. Makanya sunat itu bukan lagi sunat di luar, tapi sunat hatimu. Saya tadi pagi pada saat saya mempersiapkan ini, saya bangun setiap pagi jam 4, saya berdoa. Tiba-tiba saya dapat satu artikel bagus sekali dan ini menjelaskan pernyataan ini. Seperti kuasa Tuhan memberikan jauh lebih dari yang kau pikir, jauh lebih dari yang kau doakan, seperti kuasa yang bekerja di dalam Roh Kudus di sini. Saya tadi lupa lah, saya ingin bawa telur tadi. Telur itu kalau dipecah dari luar, tuk pure. Taruh di atas wajan. Jadi telur dadar, telur ceplok. Telur dipecah dari luar. Tidak keluar ayam. Tapi kalau telur pecah dari dalam. Begitu dierami, pecah dari dalam, keluar. Yang keluar apa? Kehidupan. Anak ayam lahir. Tuhan kerja dari mana? Dari dalam. Jadi yang Tuhan mau kita ngurusin apa? Ini loh hati yang tamak. Ini loh hati yang iri. Ini loh hati yang culas. Ini loh hati yang selalunya pinginnya kompetisi. Banding-bandingin. Ini yang diurus. Kita lihat satu ayat di Matius 23 ayat 25. Lihat bagaimana perkataan Tuhan Yesus bicara kepada kita. Dia sudah memberikan contoh. Matius di kitab Perjanjian Baru. Celakalah kamu, Alkitab berkata, ini ngomong kepada para ahli agama yang ngerti Alkitab, ngerti Taurat dari Kejadian Maleakhi, bahkan mereka bisa hafal. Dan Tuhan Yesus berkata, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang yang munafik. Kenapa Tuhan sampai berkata mereka munafik? Karena mereka hanya bersih di luar. Kelihatan pakai jubah, pakai kerincing. Jalan di depan pasar, berdoa, kelihatannya kudus, kelihatannya suci, seperti orang beragama. Makanya Tuhan berkata, hei kamu ahli Taurat orang Farisi, orang munafik. Lihat berkata, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah mana? Luar. Lihat berikutnya. Tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan keraskusan. Hei orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya akan bersih. Jadi kalau saudara fokusnya adalah pengerjaan Tuhan di dalam hatimu, saudara dengarnya baik-baik, kehidupan itu akan keluar dari hidupmu. Kalau saudara bersihkan di hatimu, tiba-tiba sifatmu bisa berubah semuanya. Sunat hatimu, saudara tiba-tiba akan menjadi pribadi yang berbeda, yang bisa jadi berkat buat orang lain. Alkitab berkata bersihkan yang di dalam. Kita dulu pernah buat kampanye buat anak youth, saya pernah buat sebuah gerakan namanya bersih di dalam, bersih di luar. Suci di dalam, suci di luar.
Pak, bagaimana saya bisa suci? Sucikan dulu hatimu. Pak, bagaimana saya bisa bersih? Bersihkan dulu hatimu. Yang tidak kelihatan ini, hanya Tuhan yang melihat. Dan perubahan itu akan keluar dari dalam keluar. Dan itu Tuhan lakukan supaya kita bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Pada saat engkau cabut di akarnya, pohon itu gak akan tumbuh lagi. Kau tabur benih yang baru dan akan keluar buah yang manis dalam hidupmu. Saudara, keinginan Tuhan jauh lebih besar untuk mengubah saudara dibandingkan saudara ingin perubahan itu sendiri. Keinginan Tuhan jauh lebih besar untuk mengunjungi saudara daripada saudara menginginkan kunjungan Tuhan itu sendiri. Keinginan Tuhan jauh lebih besar memberkati saudara daripada saudara ingin berkat itu sendiri. Masa sih Pak? Ya. Dia lebih besar, dia lebih ingin melihat saudara diberkati. Dia lebih besar, lebih ingin mengunjungi saudara. Dia lebih besar, lebih ingin mengubah saudara daripada saudara ingin daripada perubahan itu. Tapi yang membuat tidak bisa Tuhan lakukan adalah karena engkau tidak punya waktu untuk menunggu bahwa Tuhan bisa mengubah hidupmu. Kita seringkali mempunyai namanya sebuah psikologi di pikiran kita. Semua harus cepat. Kalau berdoa hari ini, ya langsung dijawab. Tuhan gak gitu kerjanya. Kalau saat saudara sedang menanam benih pohon apel atau pohon mangga, misalnya mangga saja, gak usah apel lebih lama. Mangga saudara tanam, saudara keluarkan, saudara tanam, saudara keluarkan, saudara tanam, saudara keluarkan. Habis ditanam dibuka, kok belum berbuah? Habis tanam buka, kok belum berbuah? Saudara tidak akan pernah lihat buah. Butuh waktu. Kalau engkau terus bersihkan di dalam, buah itu akan muncul. Tuhan teringin lebih lagi, ingin menghadir dalam hidupmu. Dan Tuhan terlebih besar ingin mengubah hidupmu. Karena kuasa itu bekerja di dalam diri kita. Pada saat engkau ingin menjadi seorang pribadi yang baru. Dan Tuhan berbicara di dalam hatimu. Dan saudara merespon. Dia akan memberikan engkau kemampuan, kuasa untuk terjadi perubahan. Engkau hanya merespon di hatimu. Engkau hanya ingin di hatimu. Tiba-tiba Tuhan akan memberikan kuasa untuk mengubah saudara. Saudara, manusia itu memiliki satu lubang yang kosong di hatinya. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan lubang yang kosong itu tidak bisa diisi yang lain. Tidak bisa diisi dengan keluarga, tidak bisa diisi dengan teman, tidak bisa diisi dengan istri, tidak bisa diisi dengan bisnis, tidak bisa diisi dengan uang. Yang kosong di hatimu tidak bisa diisi dengan seks. Yang kosong di hatimu tidak bisa diisi dengan alkohol. Yang kosong di hatimu tidak bisa diisi dengan yang lain. Yang satu bisa ngisi dalam hatimu adalah cuma satu, yaitu pribadi Tuhan. Ini saya jelaskan. Wanita Samaria pada saat ketemu dengan Tuhan Yesus di pinggir sumur, dia berkata, Tuhan, engkau orang Yahudi masa minta sumur dari aku orang Samaria. Dan Tuhan Yesus berkata perkataan yang bagus sekali. Kalau kamu minum dari sumur ini, dari luar sumur yang luar ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum sumur dari aku, dari dalam hatimu akan terpancar aliran-aliran air kehidupan. Selalu dari dalam keluar. Kalau kamu minum dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Kalau kamu minum seks dari dunia ini, kamu akan tetap haus dengan seks. Kalau kamu minum sumur daripada cuma cari persahabatan dari temanmu, kamu akan terus haus dan kamu akan cari orang. Kalau kamu hanya minum sumur dari keluarga ke keluarga, kau akan tetap haus dan kau akan cari keluarga dan tidak pernah memuaskan. Kalau kau cari sumur dari uang, kau cari sumur dari uang, kau akan tetap haus. Kalau minum dari sumur ini, kau akan tetap haus. Tapi kalau kau minum sumur yang aku berikan kepadamu dari dalam hatimu, akan mengalir aliran kehidupan dan kau akan dipuaskan. Hari ini seringkali orang melihat dunia untuk mengisi kekosongannya, untuk mengisi kehausannya, tapi tidak akan pernah puas. Saya pernah suatu kali cerita kepada saudara mungkin. Orang kalau pernah bersentuhan dengan surga, orang kalau pernah melihat sesuatu yang dari surga, dunia ini tidak bisa memuaskan.
dunia ini engkau anggap seperti sesuatu yang gak menarik. Termasuk uang, Pak. Termasuk uang. Barang siapa yang pernah bersentuhan dengan surga, barang siapa pernah dapat kunjungan dari surga, dunia ini tidak akan menarik. Kenapa? Karena yang kosong itu terisi. Makanya Tuhan Yesus ngomong kepada wanita Samaria, kamu punya 5 suami. Saya bayangkan, wanita ini punya 5 suami. Kalau dia punya 5 suami, dia butuh apa? Perhatian. Kalau dia punya 5 suami, berarti dia pingin punya sebuah keluarga. Kalau dia punya 5 suami, berarti dia butuh seks. Karena dia seorang pelacur. Kalau dia punya 5 suami, berarti dia mencari namanya yang kosong di hatinya. Dan 5-5-nya tidak bisa mengisi hatinya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, 5-5-nya itu pun bukan suamimu. Dan Tuhan berkata, kalau kamu minum daripadaku, kau tidak akan pernah haus lagi. Saudara, itu habitat kita. Jangan pernah yang kosong dalam dirimu diisi dengan yang dunia. Persahabatan, teman. Suatu kali kau akan tetap haus. Kau akan haus perhatian. Kau akan haus diterima orang. Kau akan haus dicintai orang. Kau akan haus diterima, diperkenan orang. Dan itu tetap akan membuat engkau haus dan haus dan haus. Engkau haus pujian orang dan kau akan tetap haus dan tetap haus. Kenapa? Karena yang kosong di hatimu tidak pernah terisi dengan yang dari dunia. Dan pada saat wanita Samaria ini bertemu dengan pribadi Yesus, tiba-tiba dia shock. Kamu tahu aku punya 5 laki. Ya. Dan yang sekarang bukan suamimu. Pulang, beritahu. Dan dia shock. Dia ketemu dengan Tuhan. Tiba-tiba pribadi itu ngisi yang kosong selama ini di hatinya. Dia pulang ke kampung. Dia injilin satu kampung. Dan semua melihat Tuhan. Dan hidupnya dipuaskan. Apa yang kosong di hidupmu? Jangan pernah cari dunia. Tidak akan puas. Yang pertama, dia selalu bekerja dari dalam keluar. Dan sumur itu akan terpenuhi dalam dirimu. Poin saya yang kedua adalah, kita akan lihat saudara, kok bisa ya Pak? Manusia itu bisa puasnya hanya Tuhan. Perhatikan, ayat ini membuat saya takjub, saya bertahun-tahun tidak pernah lihat ayat ini, tapi tiba-tiba ini terbuka. Kejadian 1 ayat 11, saudara perhatikan Bapak ini. Apa habitat kita? Sehingga Tuhan menciptakan kita ini asalnya dari mana? Tanah? Bukan. Ya betul dibentuk dari tanah, ya benar, kembali ke tanah. Tapi aslinya kita, habitat kita ini apa? Lihat baik-baik. Kejadian 1:11. Sudah? Berfirmanlah Allah. Lihat. Hendaklah tanah. Lihat nih. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Dan tumbuhan-tumbuhan yang berbiji. Segala jenis pohon-pohonan. Buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Supaya pada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Perhatikan kata-kata ini baik-baik. Berfirmanlah Allah. Hendaklah apa? Tanah menghasilkan apa? Tumbuhan. Saya tanya, berarti tumbuhan asalnya dari mana? Tanah. Habitat tumbuhan apa? Tanah. Begitu tumbuhan, tanaman dicabut dari tanah, hidup mati. Oke, tanaman asalnya dari tanah. Dicabut dari habitatnya, mati. Lihat. Kejadian 1:20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriap, ngomong sama air ini Tuhan. Tuhan berkeriaplah, hendaklah di dalam air mengeriap semua makhluk yang hidup. Hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Perhatikan baik-baik. Hendaklah dalam air keluar makhluk hidup semua ikan. Habitatnya apa? Air. Begitu ikan dikeluarkan dari air, ikannya mati. Udara Tuhan ngomong, burung keluar. Begitu dikeluarkan udara dari burung, mati. Sekarang lihat ayat yang Kejadian 1:24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Binatang itu keluarnya dari bumi. Ternak, binatang melata, segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Begitu semua binatang dipindahkan dari planet bumi, mati. Sekarang manusia Pak, saya ingin tahu manusia dari mana.
Kejadian 1:26. Lihat baik-baik. Saudara kalau ngerti ini, saudara akan tahu. Yang bisa ngisi hanya Tuhan. Lihat baik-baik. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita. Kita itu siapa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Dan berfirmanlah Allah. Kejadian 2:27. Kejadian 2 ayat 7. Tolong keluarkan 2 ayat 7. Sudah keluar? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Berarti kita ini lahir dari mana? Nafas ilahi. Begitu nafas nyawa dicabut, saudara mati. Begitu saudara keluar dari Tuhan, saudara mati. Ikan keluar dari air mati. Tanaman dicabut dari tanah mati. Manusia dicabut dari Tuhan, manusia mati. Berarti yang bisa ngisi dalam hidupmu siapa? Hanya Tuhan. Jangan cari di luar Tuhan. Yohanes 15 ayat 5b. Ayat ini saya baru ngerti. Kenapa Kathryn Kuhlman mengucapkan ini berkali-kali ayat ini. Ayat ini terlalu dalam untuk bisa dicerna dalam waktu sekejap. Sebab dia berkata, sebab di luar aku, di luar Tuhan, kamu dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Kok bisa, Pak? Habitat kita, nafas kita asalnya dari Tuhan. Jadi kalau saudara pergi ke dunia untuk mengisi yang kosong, bisa gak? Tuhan aja ngomong, baiklah kita, Bapa, Putra, Roh Kudus, menjadikan manusia. Berarti ngomong kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, kita ini, dari kita, lahirkan manusia. Kok saudara cari dunia, gak match, gak sinkron, gak fit, gak bisa masuk. Kalau saudara main puzzle, ada yang lubang dipaksa, tidak matchnya, tidak fitnya, tidak komponennya dipaksa-paksa, enggak pernah bisa masuk. Karena yang kosong dalam hidup kita hanya satu, yang ngisi adalah Tuhan. Di luar aku, Alkitab berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara mau pakai kerja keras, kamu tidak akan bisa tanpa blessing. Saudara mau pakai kekuatanmu, kepandaianmu, kecakapanmu, di luar aku, Tuhan Yesus berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya baru ngerti ini. Setiap kali mau naik mimbar, Kathryn selalu berkata, Tuhan, sambil nangis, aku gak bisa Tuhan. Tanpa Engkau gak bisa. Tanpa Rohmu gak bisa. Karena dia sadar kesembuhan orang-orang dari kanker semua, dia ngerti dia gak bisa tanpa Roh Allah. Dalam pekerjaanmu sama. Setiap kali kau mau bekerja, kau menghadapi pekerjaanmu hari ini, bisnismu hari ini, kau menghadap Tuhan, kau angkat tangan, habitatku asalnya dari Tuhan. Pekerjaan ini kalau tidak Tuhan blessing, Tuhan berkati, di luar engkau, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan cari dari luar, dari dalam. Kuasa yang bekerja itu ada di dalam dirimu. Kerajaan Allah itu is in you, di dalam. Setiap kita, saudara harus masuk ke dalam pengalaman ini. Ini pengalaman rohani yang paling dalam. Buat orang Kristen yang masih kanak-kanak akan sulit mencerna satu ayat ini. Buat orang Kristen yang menuju dewasa, saudara sedang mengalami pembentukan Tuhan.
saudara mengalami kematangan dengan Tuhan, ayat ini akan bicara banyak. Dan kau akan berkata, benar kok Tuhan, di luar Engkau, aku gak bisa. Satu kali seorang pengusaha temui saya. Setelah dia mengalami kebangkrutan yang luar biasa, habis semua. Sampai titik bottomless, titik paling bawah dalam hidupnya. Tiba-tiba dia menghadap Tuhan. Dia cerita, saya sempat pernah Pak, sampai saya saking tidak ada tempat untuk meletakkan kepala saya lagi seperti Tuhan Yesus. Saya tidur di SPBU. Usaha saya habis, kontrak semuanya sudah tidak ada orang bisa terima, nama baik saya rusak, bank sudah tidak mau minjem uang, saudara sudah tidak mau, keluarga sudah tidak mau, semua berantakan, mess up, semua hancur semua. Di titik itulah saya sedang titik paling bawah. Di situ saya jam 2 pagi saya menghadap Tuhan dan saya berkata, di luar Engkau aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah tahu? Dia lamar pekerjaan. Kalau 1 tahun 365 hari, dia ngomong sama saya. Saya setiap hari Pak, kirim lamaran pekerjaan. Satu perusahaan. 365 perusahaan saya lamar dari pekerjaan apapun saya mau. Yang penting saya punya pemasukan. Dari 3.665 semua yang saya lamar, tidak ada satupun yang terima saya. Tiap hari pekerjaan saya cuma saya bangun pagi jam 2 berdoa. Jam 7 saya ngelamar pekerjaan. Dan tidak ada yang terima. Besok paginya bangun pagi jam 2. Saya sembah Tuhan lagi. Saya nyembah Tuhan lagi. Saya sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Kerjaan saya cuma baca Alkitab, berdoa, ngelamar pekerjaan. Baca Alkitab, berdoa, ngelamar pekerjaan. Baca Alkitab, berdoa, ngelamar pekerjaan. Sampai karena saking saya nganggur, tidak ada usaha yang mau terima saya. Atau perusahaan terima saya, saking saya nganggur. Alkitab dalam waktu 2 minggu kejadian Wahyu selesai. 2 minggu. Baca Alkitab terus. Bukan gak mau kerja loh. Dia lamar 365 perusahaan. Dan tidaklah satu pun perusahaan itu 1 tahun, dalam waktu 1 tahun, tidak ada satu pun yang mau panggil dia. Kenapa? Tuhan mau berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, terus kamu gimana? Iya sudah. Mau gak mau saya dompleng sama mama saya. Yang saya hanya bisa lakukan, saya bangun pagi, saya sembah Tuhan. Kenapa? Karena habitat kita adalah penyembah. Saya nyembah, saya tersungkur. Penyembahan itu ada sekitar 65 kata sembah dalam bahasa Ibrani. Arti kata penyembahan itu ada 65 meaning. 25 artinya adalah memakai musik dan lagu. Sisanya itu bukan, sikap hati. Di situ Pak, saya nangis, saya bertobat, saya nyembah, saya nangis, saya bertobat, saya nyembah, tersungkur dan demi itu minta ampun dan hanya nangis, nyanyi, nyembah terus, isinya cuma begitu dan sembah Tuhan. Besok pagi ngelamar, gak diterima. Sampai genap setahun tidak ada satupun perusahaan terima saya. Tapi ayat ini bicara kuat dalam hidup saya Pak. Apa? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Genap setahun, dem. Saya tahu. Pertolongan itu datang. Tidak pernah disangka, tidak pernah dikira, datang ke dia. Bangunkan saya pabrik. Diberkati hari ini. Luar biasa. Dan dia datang bawa persembahan. Dan dia bicara begini. Sambil nangis nih depan saya. Pak, ini saya bawa STNK BPKB, kunci mobil. Lalu buat apa? Saya mau persembahkan ke Tuhan. Kenapa? Karena ini miliknya Tuhan. Tuhan yang minta. Tuhan berhak minta. Dan Tuhan berhak ngambil. Setelah diberkati sudah diberi. Tak pikir sudah saya serahkan ke gembala. 1 minggu kemudian datang lagi. Mobil yang baru lah, beda lagi. Bawa kunci, bawa STNK dan segala macam. Dia bawa, ini memberi bukan dengan tertawa-tertawa. Ini memberi sambil bercucuran air mata.
Ini memberi karena dia sudah, hari itu mungkin setelah saya berikan mobil saya dan semuanya, saya nggak minta mobil saudara. Dia berikan itu, dia berkata, saya nggak ngerti mau jalan pakai apa, tolong bisa Pak Hengki antarkan saya pulang ke rumah. Lu ya sudahlah, jangan dikasih lah. Kamu nggak punya kaki untuk kerja, tapi Tuhan minta. Kalau dia sudah berkata Tuhan minta, saya mau berbuat apa? Yakin gak mau Tuhan minta, ini kakimu satu-satunya dari mobil ini. Ya Tuhan minta. Dia bawa lagi STNK, dia bawa kunci, dia berikan ke saya antarkan dia pulang ke rumah. Sambil bercucuran air mata karena bukan sedih melepaskan mobilnya. Dia sambil cerita kepada saya, dia bercucuran air mata, dia ucapkan satu kalimat ini berkali-kali. Di luar Tuhan Pak, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Beri yang kedua. Saudara tahu? Diberkati luar biasa. Jangankan cuma 2 mobil, dia punya lebih dari 2 mobil. Jangankan cuma 1 rumah yang dia tidur di SPBU, dia punya lebih dari 1 rumah. Ayat ini jadi rema. Karena habitatmu dari Tuhan. Kau harus cari pertolonganmu ke Tuhan. Karena elemenmu adalah Tuhan. Jadi pertolonganmu asalnya dari mana? Ya dari Tuhan. Kalau saudara elemenmu adalah air, ya minta tolong sama air. Seperti ikan, masukkan ke dalam air dia akan hidup. Kalau elemenmu adalah tanah, seperti tanaman, ya masukkan dalam tanah. Dan tumbuhan itu akan hidup. Tapi kalau elemenmu asalnya dari Tuhan, dari nafas. Napah dalam bahasa Ibrani. Napah, nafas. Hampir sama kata-katanya. Berarti pertolonganmu dari mana? Dari nafas Jehovah. Saat nama Abram, hanya Abram, dia tidak bisa menjadi orang besar, bahkan tidak bisa menjadi bapak orang percaya, bahkan tidak bisa menjadi bapak dari semua bangsa, bahkan tidak bisa menjadi bapak dari semua agama. Tapi begitu dia diberikan nafas, Abraham, kata Elohim masuk di dalam nama Abraham. Nafas Elohim masuk di dalam kata Abram, jadi Abraham. Di situ Abraham menjadi bapak segala bangsa. Nama Sarai tidak ada unsur Tuhan di dalamnya. Tapi begitu Tuhan berkata, ubah nama Sarai menjadi Sarah. Ada Jehovah di dalamnya. Ada nafas Tuhan di dalamnya. Sarah jadi hidup. Dia bisa punya anak kembali. Pada saat engkau kembali kepada penciptamu yang menjadikan saudara, di situ dia akan hembuskan nafas kembali. Dan kau akan hidup. Dan kau akan bisa berkata, di luar engkau, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ini perkataan Tuhan Yesus. Anak tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia melihat Bapa melakukan. Ini Tuhan Yesus saudara yang ngomong. Teman saya kalau cerita ambil nangis. Gak bisa Pak. Kalau enggak Tuhan gak bisa Pak. Kalau enggak Tuhan gak bisa. Sudah ini kedua, ketiga datang temui saya lagi. Bawa tas kresek gede segini. Tak tanya, ini isinya apa? Duit Pak. Buat apa? Buat KKR anak raja. Persembahan. Duit kantong kresek gede. Bukan bandar narkoba loh saudara. Jangan salah loh. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kembali ke habitatmu. Kalau engkau asalnya dari nafas Tuhan, ngomong ke Tuhan, Tuhan. Kalau enggak engkau enggak bisa Tuhan. Tiup nafasmu dalam hidupku. Dan aku akan hidup. Dia Tuhan selalu bekerja. Kita kembali lagi ke Efesus tadi. Efesus 3 ayat 20 tadi. Lihat baik-baik ayat itu. Saya suka ayat ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Kalau bahasa The Message berkata, bagi Tuhan melakukan jauh lebih dari mimpi-mimpi liarmu. Saudara punya mimpi liar apa? Saya pengen jadi presiden Pak, itu mimpi liar. Saya pengen jadi konglomerat Pak, itu mimpi liar. Dan Tuhan berkata, aku Tuhan, dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari setiap apa, dari
doakan apa yang kau pikirkan dari semua mimpi-mimpi liarmu. Kamu pernah berdoa apa? Jauh. Dia lakukan jauh dari itu. Saya mau menjadi pemegang saham nomor 1 dunia, Pak. Bisa. Dan Alkitab berkata, dan seperti yang ternyata dari kuasa. Pak yang ngerjakan apa? Kuasa yang bekerja di dalammu. Di sini kok, nggak jauh. Di sini. Roh Kudus tuh di sini. Tubuhmu tempat di mana Roh Allah tinggal. Di sini. Kuasa yang bekerja di dalammu. To Him be glory. To Him be glory. To Him be glory forever. Amen. Matius 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Jadi Tuhan gak ngurusi cuma luarnya. Tuhan ngurusi langsung ke akarnya. Kamu memandang wanita dan menginginkannya. Kamu sudah berzina dengan dia di dalam hatimu. Selalu dia yang kerjakan adalah dari dalammu. Kenapa? Karena dari hatimu itu terpancar kehidupan. Tuhan ngomong sama wanita Samaria, jangan cuma sumur yang di luarmu. Di dalam hatimu ada sumur yang memancar dan mengalirkan aliran-aliran hidup. Dan engkau tidak akan pernah haus lagi. Tuhan selalu kerja in and out. Dari dalam keluar. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkil. Saya tanya sama anak Yud kemarin tadi malam. Kalau menurut kamu semua anak Yud, kalau mata kananmu lihat film porno yang menyesatin kamu, cungkilah dan buanglah itu. Dicungkil tenanan atau cuma cungkil-cungkilan dalam arti rohani? Mereka gak berani jawab. Teruskan baca ayatnya. Dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ini bicara fisik atau bicara rohani? Jasmani. Teruskan. Ini yang ngomong Tuhan Yesus loh ya, bukan saya. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Di ayat yang pertama Tuhan Yesus berkata, kau juga cuma berzina, kau mandang perempuan, kau sudah las, kau menginginkan dalam hatimu, kau sudah berzina. Itu bicara di dalam hati. Tapi begitu ayatnya diteruskan, tapi kalau matamu yang kanan itu menyesatkan, suka nonton film porno, cungkil. Daripada seluruh anggota badanmu masuk ke dalam neraka. Ini bicara tentang kejasmani. Kalau tangan kananmu suka membunuh orang, penggal. Daripada seluruh anggota badanmu masuk ke dalam neraka. Ini bicara jasmani. Berarti Tuhan apa? Dia mengerjakan yang di dalam. Tapi juga Tuhan juga mengerjakan yang di luar. Sampai suatu kali saudara, saya mendengar sebuah kesaksian yang menarik sekali dari seorang Kong. Dia dipakai sudah umur, dan hari itu Johnson adalah obor dari Asia, dari Cina, datang. Tapi Kong ini bertobat dari orang bernama Johnson. Saya dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan yang senior, yang terkenal. Bahkan hamba Tuhan senior ini pernah duduk bareng, ada fotonya bersama Kong ini. Kalau saya sebut namanya sudah tahu pasti. Dan dia adalah cikal bakal salah satu pendiri gereja titik-titik di Indonesia. Dan Kong ini, dia bertobat melalui KKR-nya Johnson. Dia bertobat radikal. Dan dia bukan orang Kristen. Tapi Kong ini punya kebiasaan yang jelek. Orang Jawa ngomong keplek. Apa itu Pak? Judi. Dia sukanya judi. Hampir tiap hari. Kumpul sama teman kampung, judi. Teman sama teman kampung, judi. Ketemu teman kampung, berjudi.
Pada saat dia dijamah Tuhan, dalam KKR Johnson, tiba-tiba engkong ini, dia buat sebuah tindakan yang menurut saya nggak lazim. Dan nggak ada lah orang Kristen berbuat seperti ini, menurut saya kecuali engkong ini satu ini. Jadi apa yang dia lakukan? Dia masuk ke dapur. Dia ambil bendo babi, tahu, buat motong babi. Ibu jarinya dipotong. Ibu jari. Saya bilang, wow. Ayat ini digenapi. Matamu sesat cungkil, tanganmu sesat penggal. Engkong ini ambil bendo, dipotong ibu jari. Pendeta ini bersaksi, saya duduk bersama engkong itu. Saya dalam binaan dia. Dia lihat tangannya, jempolnya gak ada satu. Istrinya teriak-teriak, lihat kamu ngapain? Dia keluar darah, dia keluar dari dapur, lihat darah. Dibungkus, di rumah sakit. Engkong ini ngomong sama istrinya. Kenapa kamu tahu? Tak potong jariku. Jempol. Untuk mengingatkan aku. Untuk tidak pernah aku berjudi lagi. Ya tapi kan gak perlu sampai seperti itu. Ya terserah kamu. Tapi aku mau berbuat yang radikal buat Tuhan. Sudah tahu? Dan engkau ini jadi seorang nabi yang tadi pagi saya cerita. Orang kalau nyebut dia sebagai itu geni. Ngucap jadi. Satu kali dia ribut sama istrinya. Istrinya rewelnya luar biasa. Ngoceh terus. Budrek dia. Dasar wanita ngomerot weh. Tahu merot sudah? Ibu yang depan pasti pintar tuh. Merot, tahu tak merot? Miring, bibirnya miring. Wedok cerewet, merot weh. Sudah maglek merot. Piye yang bibirku ini gimana? Ampun. Dia aja mungkin kongnya juga bingung. Kok kejadian tenan ya? Merot ya. Terus ya Tuhan ampun itu Tuhan. Kan istriku kalau merot kan ya jelek tuh. Walaupun dia yang ngucap. Ampuni Tuhan, ampuni istriku. Ampuni, kembalikan. Bibirnya yang merot, yang miring kembali lagi. Doakan saudara. Gelek, balik lagi. Wah. Sampai terkenal di Jepara. Jepara tetangga kita. Satu kali ada orang anaknya meninggal dicari tim SAR di laut, tidak pernah ketemu. Sudah berhari-hari berminggu gak ketemu. Terus penduduk desa tuh ngomong gini, ngomong daerah kampung, ngomong, kamu datang ke engkong tuh loh, engkong tuh nabi, tanya dia, mesti dia diberitahu sama Tuhan. Ibu ini orang tuanya berkata, aku pengen lihat jasadku Pak Kong, aku pengen lihat jasad anakku, walaupun sudah meninggal, aku tahu sudah meninggal, sudah dicari berhari-hari gak ketemu sama tim SAR, tapi aku pengen lihat jasad anakku. Engkong langsung ngomong, pergi sebelah kanan, sebelah sana, ke laut, sebelah sana, ketemu langsung sana. Datang ya anakmu, datang sudah, ketemu. Sakti. Di daerah desa itu tiba-tiba ada pemilihan lurah. Ada 3 atau 4 calon lurah. Satu orang datang ke engkong, Kong, doakan aku Kong, kenapa? Aku mau nyalon jadi lurah. Langsung Kong ngomong, kamu jadi lurah. Kong tahu, ya Tuhan ngomong kamu jadi lurah. Tapi sainganku berat Kong, 1, 2, 3 ini berat. Saya ini nomor keurutan ke-4 berat, tapi lurahnya kamu. Sudah tahu? Jadi lurah. Itu geni. Tahu? Sabdo Pandito Ratu yang diucapkan jadi. Yang paling gawat. Engkong ini punya toko kelontong, dia seorang hamba Tuhan. Engkong ini pendeta hamba Tuhan. Dia punya toko kelontong, sedang jualan, ramenya luar biasa. Tiba-tiba ada orang mau tukar duit ke tempat tokonya dia. Orangnya nyusu-nyusu berkata, oh kok cepet ditukar ini. Sebentar, ini kan rame. Ini banyak customernya lagi beli belanja. Saya gak bisa ngadelin kamu, nanti tukerin duit. Marah-marah, dia marah-marah, ngoceh-ngoceh. Engkongnya dikata-katain. Ya engkongnya dikatain, ngucap, ngomong gini. Lah ngomong kepaten weh. Ngucap, tahu bahasa kepaten? Itu bahasa Jerman. Ibu-ibu ini yang tahu semua. Tahu ibu kepaten itu apa tuh? Mati. Marah-marah kayak orang mati aja, orang kekepaten. Gelak meninggal. Ayo. Masalahnya itu bukan masalah dia motong jarinya. Sudah tahu pada saat setelah dia motong jarinya itu, tangannya sudah diperban gitu. Setiap hari itu orang datang ke dia. Kong,
ayo Kong, main Kong, judi. Ya, dia nggak mau keluar dari rumah, dibiarkan orang itu. Hari kedua mereka datang lagi, Kong, ayo Kong keluar judi. Tidak dijawab, 3, 4, seminggu, 2 minggu nggak dijawab. Terus mereka goda terus, ayo Kong cepet keluar Kong, nggak tanya Kong mau, kita kan biasa main judi. Minggu yang ketiga dia ngucapkan satu kata-kata dengan keras. Jangan pernah cari aku lagi. Karena engkau sudah tidak ada. Dia ngucap. Dia sudah mati. Yang mati di mana? Dalamnya. Kehidupan itu keluar. Kalau engkau ngerti habitatmu adalah Tuhan, dari dalam itu keluar. Yang di luar ini gak bisa memperbaiki saudara. Yang bisa mengubah di dalam adalah in out. The kingdom of God. Kerajaan surga is within you. Di dalam saudara. Jadi kekristenan tuh, saya sampai bertanya, Tuhan, yang nyuruh bangun bait Allah engkau. Tapi engkau biarkan bait Allah diruntuhkan pertama. Yang nyuruh bangun bait Allah kedua siapa? Engkau. Tapi engkau biarkan bait Allah kedua diruntuhkan tahun 70 Masehi oleh Kaisar Titus. Lihat Tuhan tuh maunya apa? Bait Allah yang nyuruh engkau diruntuhkan sama orang tidak engkau pertahankan, kau biarkan. Engkau menyuruh bangun bait Allah kedua adalah engkau, dihancurkan sama Kaisar Romawi bernama Kaisar Titus, dan kau tidak mempertahankan. Yang kau inginkan tuh bait Allah itu apa? Karena tubuhmu adalah tempat bait Allah, roh Allah tinggal. Yang diingini siapa? Hidupmu saudara, diri kita. Rohnya diingininya kita dengan sangat cemburu. Tuhan itu kalau lihat kita cemburunya luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau saudara binasa. Kalau saudara melacur kepada dunia, melacur pada uang, melacur pada keinginan dunia, mata kita lihat dunia, lihat semua dunia, saudara lebih melacur kepada dunia, hatinya cemburu. Karena rohnya menginginkan hidup kita dengan sangat cemburu. Karena dia ingin saudara tidak ada yang binasa. Itu Tuhan. Kenapa Pak? Karena habitat kita asalnya dari Tuhan. Ikan akan berkata, aku butuh udara. Enggak, kau butuh air. Betul? Tanaman coba butuh, kamu butuh tanah. Manusia butuh apa? Kau butuh Tuhan. Karena asalmu dari Tuhan. Dan di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ngerenung ayat ini sudah bertahun-tahun. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali ayat ini ngerema dalam dirimu, sudah saya beritahu, beres, semua beres. Sekali ayat ini bicara dalam hidupmu, di luar engkau Tuhan. Bukan cuma diucapkan loh ya, bukan cuma dihafalkan ya, tapi begitu ayat ini jadi rema, jadi sebuah firman yang hidup dari dalam keluar. Saudara, hidupmu akan beda. Saya mau ngomong sama saudara ini, saya mau bicara. Tuhan mau di dalam kita ini keluar. Karena dari dalam ini perubahannya. Dan memberikan kehidupan keluar. Ingat tentang telur. Telur ini memberikan penjelasan begitu banyak. Kalau engkau remuk, kau pecah dari luar. Anak ayam tidak pernah lahir. Betul? Tapi kalau pecahnya dari dalam, kehidupan itu keluar. Kekristenan sama, harus dari dalam keluar. Ada satu ayat, kita masuk poin yang kelima. Poin terakhir. Yesaya 53 ayat 10, ini menarik sekali. Yesaya 53 ayat yang ke-10, tadi pagi gak ada khotbah ini. Yesaya 53 ayat yang ke-10, poin yang kelima. Terakhir, Teosa. Yesaya 53 ayat 10. Ada. Tadi sudah ada. Yesaya 53 ayat 10. Paling terakhir, poin terakhir. Oke, kalau enggak, oke keluarin. Ya, sip. Lihat saudara. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara lihat baik-baik, ini ayat tentang Tuhan Yesus
dimati dengan cara dihajar, diremukkan, dihancurkan. Ini adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus, Yesaya 53. Semua hamba Tuhan berkata, ini adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan satu kata di depan nanti. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Bahasa Inggrisnya ngeri, berkata begini. It is pleases the Lord to bruise him. Adalah menyukakan Tuhan, menghancurkan saudara dan saya. Pak, kok hancur kok Tuhan senang toh? Makanya saya bilang jangan percaya hyper grace. Dengerin Bapak, saya jelaskan dulu supaya juga nggak salah tangkap. Satu ayat lagi, Yesaya 53 ayat 5, nanti saya jelasin. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam, ini bicara tentang Tuhan Yesus, oleh karena pemberontakan kita. Tertikam dalam bahasa Inggrisnya berkata, tapi dia diremukkan oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya dan oleh karena bilur-bilurnya. Gara-gara Tuhan Yesus diremukkan, digebukin segala macam, bilur-bilur yang sakit dalam 39 di punggung Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, kita jadi berkat, kita bisa menyembuhkan orang lain. Sekarang perhatikan ayat tadi yang Yesaya 53 ayat 10 yang pertama tadi. It please the Lord adalah menyukakan Tuhan untuk meremukkan dia. Saudara, kita ingin menjadi seperti Kristus. Tuhan hanya punya cara meremukkan kita supaya dalam kita keluar. Maksudnya gimana Pak? Kok medeni ya Pak? Kadang kesombongan kita itu penghalang rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadang free will kita itu penghalang rencana terbesar Tuhan dalam hidup kita. Misalnya, Yoses ini diciptakan Tuhan, dia punya destiny sebagai seorang konglomerat. Dia tidak akan bisa menjadi seorang konglomerat kalau tidak diremukkan dulu. Cangkang, sudah tahu cangkang, kalau telur itu ada cangkangnya. Cangkang itu bahasa Indonesia apa sih? Kulit yang keras itu harus diremukkan dulu. Supaya apa? Kehidupan keluar. Saya misalnya dipanggil hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya punya target, Tuhan punya destiny saya sekian. Saya nggak bisa mencapai level destiny dalam hidup saya, kecuali satu. Free willmu, jiwamu, keangkuhanmu, irimu, tabiatmu yang buruk itu diremukkan. Supaya apa? Supaya yang genuine, yang asli, yang disebut destiny dalam hidupmu itu keluar. Makanya kita berkata, it please the Lord adalah menyukakan. Ini ayat Tuhan bicara ngomong sama saya. Adalah aku menyukakan hatiku kalau aku bisa meremukkan kamu. Kenapa? Supaya itu keluar. Pak kasih contoh yang lebih jelas. Saya kasih contoh. Saudara tahu anggur. Saudara tahu namanya wine. Kalau anggur itu grape. Wine itu adalah minuman anggur. Bagaimana caranya minuman anggur ini bisa jadi minuman anggur yang manis, enak dan mahal? Dia apa? Di-squeeze. Dia apa? Diremukkan. Kalau zaman dulu, karena tanaman anggur begitu banyak dipotong di mana-mana, sudah diambil semua dalam jumlah begitu banyak. Satu kebun itu dimasukkan satu tempat, itu diinjek-injek. Betul? Kalau nggak pernah lihat nonton filmnya zaman kuno itu, anggur tuh Pak, diinjek-injek. Iya, diinjek-injek. Supaya apa? Di-squeeze, diremukkan. Supaya keluar apa? Airnya. Perhatikan nih, Bapak. Perhatikan nih. Keluar airnya. Begitu saudara sudah keluar airnya, sudah keluar inti sarinya, luarnya diremukkan, cangkangnya diremukkan, inti sarinya keluar. Apakah enak? Tidak. Sepet. Anggur yang masih nilainya 1 hari, gak enak. Harganya berapa Pak? Murah. Saudara kalau pergi Israel, ngomong begini, saya beli anggur yang umurnya 15 tahun. Itu manis. Tapi saudara, saya mau beli yang umurnya 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Harganya mahalnya luar biasa. Betul enggak? Semakin mahal umurnya tahunnya, semakin anggur itu semakin mahal harganya, semakin nilainya semakin tinggi. Di mana Pak? Kok bisa anggur itu semakin lama, semakin disimpan semakin lama kok semakin mahal? Dengarin baik-baik. Anggur itu dimasukkan ke dalam tanah. Satu tempat basement atau gudang kecil yang gelap, dalam tong anggur yang sudah diperas dan diremukkan itu. Karena Tuhan cinta dengan perempuan, dimasukkan dalam satu tong, disimpan di gudang yang gelap,
yang tidak ada satu orang pun di sana, engkau sendirian di situ terjadi fermentasi. Gejolak. Alkohol itu mengeremukkan lagi. Semakin lama di dalam tempat yang gelap dan tersembunyi, semakin diremukkan di tempat itu, semakin anggur itu harganya mahal. Semakin umurnya panjang, semakin permuaannya tambah lama, semakin fermentasi yang gejolaknya semakin lama, semakin anggur itu harganya semakin mahal dan nilainya sangat-sangat bernilai dan sangat sukar dan sangat mahal harganya untuk dibeli. Hidupmu sama. Semakin engkau diremuk di tempat yang gelap, tidak ada satupun orang yang kenal. Tidak ada saudara ditikam dari belakang, saudara dikhianati, saudara dimakan hasilmu, perusahaanmu dimakan orang. Pak, remuk pak, gak apa-apa. Dengar baik-baik, kamu adalah anggur yang disimpan yang terbaik kalau semakin lama dan kau tidak kepahitan. Karena di dalam tempat peremukan, di dalam tempat fermentasi itu, tempat yang gelap yang tidak ada satu orang pun tahu, kau sendirian di sana. Tempat itu gelap. Di tempat itu kau sedang handle dengan namanya kemarahan di hatimu. Kau sedang handle apa? Itu kan gejolak. Anggur itu kan bergejolak di tempat yang gelap. Kau handle kemarahanmu, kau handle sakit hatimu, kau handle dendammu, kau sedang mengatasi kebencianmu karena engkau pernah disalahi, diambil pekerjaanmu atau uangmu atau siapapun, warisanmu diambil sama orang, sama saudaramu sendiri, kau ditikam di belakang, kau sedang handle itu semua. Dan Tuhan sedang membersihkan di dalammu keluar, di dalam keluar, kau dibersihkan. Semakin lama, nilaimu semakin mahal dan kau semakin berharga di mata Tuhan dan dunia. Anggur. It pleased the Lord to bruise him. Menyukakan Tuhan untuk meremukkan. Contohnya siapa sih Pak? Tuhan Yesus. Kurang remuk apa Tuhan Yesus tuh? Sampai di kayu salib tetap ngomong, Bapa ampunilah mereka. Kok bisa keluar pengampunan tuh Pak? Karena dalamnya pernah diremukkan. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Tapi tengah nafas terakhir tetap dia ucapkan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau sampai saudara bisa mengucap kepada musuhmu yang paling menjahati hidupmu, menghancurkan hidupmu, dan kau angkat tanganmu berkata, ampuni Bapa, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Bam! Kau anggur yang mahal. Engkau tidak akan pernah busuk. Anggur itu tidak pernah busuk. Semakin lama diremuk, semakin lama disimpan, semakin mahal. Saya suka perkataan Didi Jik yang berkata, Goliat tidak pernah menghancurkan Daud. Never. Dengarkan baik-baik. Saudara punya raksasa dalam hidupmu. Saudara punya musuh besar raksasa Pak. Musuh saya ini masalah saya raksasa. Saya beritahu saudara. Raksasa yang bernama Goliat tidak pernah dipakai Tuhan untuk membunuhmu. Nah terus Pak, raksasa ini buat apa? Gunung atau raksasa dalam hidupmu dipakai Tuhan untuk pijakanmu, untuk promosi buat dirimu. Daud tidak akan dikenal oleh Saul, oleh rakyat Israel, kalau dia tidak berhadapan dengan Goliat. Goliat membuat Daud naik platform dan dipromosi Tuhan. Goliat membuat Daud keluar dari padang gembala seorang diri. Dia tidak mau ketemu dengan manusia dan orang-orang, dan dia diangkat oleh Tuhan. Goliat menjadikan platform Daud untuk naik dan dipromosi menjadi seorang raja. Goliat membuat Daud dekat dengan istana. Goliat membuat Daud dekat dengan panggilannya. Goliat membuat Daud dekat dengan destiny-nya. Goliat adalah tempat panggung pijakan raksasa itu untuk dia mencapai puncak destiny-nya. Siapa Goliat dalam dirimu? Lihat dari kacamata Tuhan, lihat. Tuhan berkata, nah Goliat adalah pijakanmu untuk aku engkau promosi dalam hidupmu. Kalau engkau bisa lihat sisi Tuhan seperti itu, kau gak akan marah, kau gak akan kecewa. Kau akan berkata, perremukan ini membuat aku naik. Saudara,
Apakah sumur membuat Yusuf mati dan tenggelam dan dia kehilangan destiny? Apakah fitnah dari keluarganya, saudaranya membuat Yusuf tidak bisa menjadi mangku bumi? Sumur membuat Yusuf dekat dengan destiny-nya. Fitnah dari saudaranya membuat Yusuf dekat dengan istana. Penjara membuat Yusuf menjadi seorang perdana menteri. Masalah dipakai Tuhan bukan untuk membunuhmu, tapi pijakan kendaraan untuk kau naik ke atas. Amin. Bisa katakan amin sama-sama, amin. Apa Goliat dalam ini? Kalau engkau menghadapi Goliat, sekarang cacamatanya lihatnya beda. Ini tempat promosi ini. Ini tempat aku akan keluar dari namanya liang kubur. Ini tempat aku keluar dari padang gembala. Aku akan disebut sebagai pembunuh raksasa. Saudara, Tuhan seringkali hanya bisa memakai masalah untuk melahirkan Daud dan Yusuf di akhir zaman. Tuhan tidak pernah berbuat sesuatu yang mudah, tapi Tuhan berbuat sesuatu yang ilahi. Wow. Dia akan berbuat sesuatu yang ilahi. Dia seringkali sukar, ya. Kalau yang sukar itu Tuhan. Kalau yang sulit itu Tuhan. Kalau sesuatu yang impossible, tidak mungkin, itu Tuhan. Kenapa? Dia berdiri depan kubur. Dia suruh orang mati keluar dari kubur. Dan Lazarus keluar dari kubur. Betul? Kenapa Tuhan suruh seorang wanita yang mandul tidak bisa punya anak dan melahirkan nabi? Kenapa Tuhan suruh seorang anak kecil masih umur 13-12 tahun pergi menantang Goliat? Kenapa Tuhan suruh orang tua bernama Abraham yang sudah tidak bisa punya anak untuk melahirkan orang bernama Ishak? Kenapa Tuhan suruh orang yang suka backslider, tidak taat kepada Tuhan untuk pergi ke Niniwe? Kalau yang sukar itu Tuhan. Kalau yang sulit itu Tuhan. Tapi Tuhan tahu ujungnya adalah membawa kemuliaan bagi namanya. Saya mengalami kesulitan, kesukaran. Itu pijakan untuk kau naik ke atas. Yang percaya katakan amin. Mari bangkit bersama-sama. To Him be glory. To Him be glory. To Him be glory. To Him be glory. Forever. Amen. To Him be glory. To Him be glory. To Him be glory. To Him be glory. Forever. For all Him and true. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Sembah. For all Him and to Him are all. For all Him and through Him. For all Him and through Him and through Him are all. Mari dari Dia kepada Dia dan untuk kepada Dia. For all Him and to Him and to Him are all things. To Him be glory. To Him be glory. Mari Tuhan, kami hadapi raksasa Goliat apapun, itu adalah
asalnya dari Engkau. Engkau yang melakukan dalam diri kami. Bahkan Engkau yang mengerjakan karena kuasa yang bekerja di dalam diri kami. Ada Tuhan mau bicara dalam hidup saudara hari-hari ini. Tuhan sedang menjamah hati saudara. Kuasa yang bekerja di dalam dirimu sedang menjamahmu hari ini. Dimanapun kau berada, kau rasakan Tuhan. Kau berlutut di tempatmu masing-masing. Gak usah maju ke depan. Kau rasakan Tuhan ingin menjamah dalam saudara. Berlutut di tempatmu masing-masing. Kau rasakan jamahan Tuhan dalam dirimu. Dia rohnya sedang bekerja saudara. Kau saja yang merasakan dia sedang jamah saudara. Dia sedang berurusan di dalam dirimu. Berlutut di tempatmu. Berlutut di tempatmu. Kau gak perlu maju ke depan. Datang saudara, itu hanya bicara pada saya. Aku sedang sentuh dalam mereka. Aku sedang sentuh dalam mereka. Tangan yang berlutut itu akan sentuh dalam. Aku sedang sentuh dalam. Dia sedang menjamah saudara dimanapun kau berada. Sebesar apa raksasa dalam dirimu, Goliat tidak akan pernah membunuhmu. Goliat tidak akan pernah membunuhmu. Goliat adalah platform. Goliat adalah panggung Daud untuk naik ke atas. Tapi izinkan aku Tuhan menjamah dalammu. Menjamah kemarahan, kepahitanmu, kebencianmu, dendam dalam dirimu. Cinta akan uang, cinta perzinahan. Izinkan aku Tuhan mengerjakan kuasa yang di dalam dirimu. Saya tahu Tuhan di tengah-tengah kita. Saya tahu dia sedang jalan di tengah-tengah kita. Dia sedang berurusan dengan saudara. Saya gak perlu dengar cerita saudara. Tapi engkau kalau mau berteriak dimanapun kau berada, ngomong ke Tuhan, Tuhan, yang ini Tuhan, raksasa ini, perempuan yang ini yang menyakitkan hidupku. Kenapa kau tidak izinkan dia sentuh hidupmu? Sakene mahara sakaya. Jesus korabashika narara. Kadang buat Tuhan terlalu sulit untuk meremukkan kesombongan. Dia sedang bicara, dia ngomong begini saudara. Yang membuat aku tidak bisa bekerja di dalam dirimu karena kesombonganmu. Karena kesombongan adalah awal dari kehancuran. Karena kesombongan dari awal kejatuhan. Kalau engkau izinkan tanganku meremukkan engkau, kesombonganmu yang luar biasa yang aku taruh depositkan dalam dirimu akan terjadi. Nah, destiny yang aku taruh dalam hidupmu akan terjadi kalau engkau izinkan aku berkarya dalam hidupmu. Sebab di luar aku, firman Tuhan berkata, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Jesus, 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 my Jesus, my Jesus, my Jesus. To Him be glory. To Him be glory. To Him be glory. To Him be glory. Forever.
Engkau berkata, semuanya darimu. Engkau yang melakukan di dalam kami. Dan semuanya untukmu Tuhan. Asalnya darimu. Engkau yang mengerjakannya. Dan semuanya untukmu. Kami tahu habitat kami dari mana. Kami diambil dari nafas Ruah Elohim. Nafas yang kudus. Nafas dari Jehovah. Kami hanya bisa hidup karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya beri waktu 1-2 menit ini. Datang ke Tuhan. Biar musik. Saya tahu Tuhan masih di tengah-tengah kita. Dimanapun kau berada, kau mau berlutut, kau mau angkat tangan, izinkan dia jamah saudara. Sendiri saudara dengan Tuhan, sendiri dengan Tuhan. Jangan pedulikan kanan kirimu. Biar musik bicara ke Tuhanmu. Bicara ke Bapamu. My Jesus. My Jesus. My Jesus. Tuhan, Kau mengerjakan kuasa yang bekerja di dalam. Mari Tuhan. Jesus. Lord. Yes, Lord. To Him be glory. To Him be glory. Mari sembah, mari angkat tangan. Datang kepada Dia, kembalikan kemuliaan, kembalikan hormat, karena semuanya dari Dia. Dia yang mengerjakan dalam diri kita, dan kembali kepada Dia. Forever, amen. To Him be glory. To Him be glory. To Him be to Him be glory forever, amen. Bagimu kemuliaan selamanya, amin. Kami sadar semuanya asalnya dari Engkau. Dan Engkau yang mengerjakan dalam diri kami. Dan kembali kepadamu Tuhan. Angkat tangan saudara. Ucapkan kata-kata ini. Sentuh aku sekali lagi Tuhan. Ucapkan saudara. Sentuh aku sekali lagi Tuhan. Jamah aku sekali lagi Tuhan. Dan aku tidak akan pernah sama lagi.
Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara. Biar firman ini jadi rema buat kami. Kami tahu habitat kami adalah Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa, meteraikan semua. Terima kasih untuk jamahan-Mu dan sentuhan-Mu di tengah-tengah umat-Mu, Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk saat siang hari ini. Kami bersyukur untuk jamahan-Mu. Kami bersyukur untuk sentuhan-Mu dalam hidup kami. Selamanya, amin. Bagimu segala kemuliaan selamanya, amin. Bagimu segala kemuliaan selamanya, amin. Akan keluar dari mulut kami berkata, setiap kali orang melihat karya Tuhan dalam hidup kami akan berkata, di luar Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu semua karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Meteraikan semua di dalam nama Yesus. Dan saudara yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, di tengah-tengah kita, silakan duduk. Ada saudara-saudara kita, istilahnya garis depan ujung tombak yang ada di pulau-pulau. Dan saya berkata kepada Bu Sarah, setiap tahun kita akan kumpulkan ke Semarang. Keluarga kita ini bukan orang jauh dari kita, keluarga kita. Apa yang saudara pernah beri untuk mereka sangat berarti. Saya undang teman-teman untuk bisa maju ke depan sambil saya sebutkan nama pulau provinsinya dari Lau Solu dan dari Lau Nujuhar Provinsi Sumatera Utara. Bisa ke depan? Yuk ke depan. Ini adalah sahabat hati kita yang ada di pulau-pulau ujung tombak. Masuk ke desa-desa, ke gua-gua, ke gunung-gunung. Dari Palembang, dari Lampung, dari Ketapang, Kalimantan Barat, dari Tentena, Sulawesi Tengah, dari Maros Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dari Ambon, Maluku Tengah, dari Sorong, Provinsi Papua Barat, dari Nabire, dari Papua Tengah, dari Merauke, Provinsi Papua Selatan, dari Bengkulu, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, dari Bekasi, dan dari Jawa Tengah. Saudara, Billy Graham kasih nasihat bagus buat gereja dan buat pengusaha. Kalau engkau mau bertahan menghadapi dunia yang kelam, fokus kepada jiwa-jiwa. Tuhan punya kepentingan untuk mempertahankan saudara. Kalau saudara mau punya namanya bisnis long term, longevity, terus bertahan, fokus kepada jiwa-jiwa, kesejahteraan orang. Dan Billy Graham betul-betul membuktikan dengan umur 99 tahun, punya anak-anak yang mencintai Tuhan. Dan ministry dan karya Tuhan dalam hidupnya tidak pernah berakhir. Dan inilah saya perkenalkan teman-teman keluarga kita dari provinsi yang saya sebut tadi. Saya percaya mereka akan memberikan pujian bagi Tuhan. Nanti silahkan Pak Asto meneruskan dengan semua yang ada. Terima kasih, silahkan. Buka maskernya biar kelihatan cantik dan gantengnya.
Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara melihat teman-teman kita ini, saudara-saudara kita ini, keluarga kita ini, mereka ada dari pulau-pulau yang ada dari Kalimantan, Papua, Maluku, Sulawesi, bahkan Sumatera, dari ujung ke ujung semua puji Tuhan terwakili, dan masih ada beberapa yang mungkin tidak bisa hadir, dan kedepannya juga Ibu Sarah akan terus buka pos-pos pelayanan di daerah-daerah, dan kita berdoa Tuhan makin perlebar kapasitas kita untuk boleh melayani bangsa ini. Bahkan kita berdoa di bangsa-bangsa lain juga Tuhan buka pintu. Amin. Siapa yang bersyukur kita jadi berkat bagi bangsa ini. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih tadi pagi sudah didoakan. Terima kasih bisa kembali ke tempat duduk. Haleluya. Saya sama Pak Inggi pernah yang ke Merauke, terus Pak Inggi dan Bu Sarah yang sering keliling, dan Bapak Ibu Saudara kalau mau ikut ambil bagian memberkati mereka, mensupport pelayanan mereka, sudah bisa hubungi Bu Sarah untuk berkati mereka. Kemudian mereka beberapa hari ini ke depan memang kita undang mereka, teman-teman ini, keluarga kita ini ke Semarang untuk menikmati berkat Tuhan. Beberapa hari sampai nanti 2-3 hari ke depan dibuatkan acara seperti retreat gitu. Pak Hengki, Pak Victor menyampaikan firman, dan mereka akan berfellowship ya, berdoa juga untuk pelayanan selanjutnya ke depan. Dan mari doakan mereka untuk terus jadi kuat. Saudara siapa di sini yang masih kuat? Tolong angkat tangannya. Tadi dengar toh? Selagi masih kuat. Nah, kalau sudah enggak kuat, berarti kuatisen tenan saudara. Sudah kuat? Amin. Amin. Setiap minggu dikasih makan firman harus kuat. Ada amin?
Oke, jadi doakan mereka supaya mereka terus bisa melayani dengan ajaib dan kuat. Dan pengumuman, saya mau bacakan beberapa pengumuman siang ini dengan cepat. Joel Kids Natalan tanggal 21 Desember hari Rabu ini jam 4 sore. Bapak Ibu Saudara yang punya anak umur sekolah minggu bisa tolong diajak anaknya, daftarkan. Di depan ada pendaftaran juga, meja pendaftaran untuk sekolah minggu. Natalan besok hari Rabu ini tanggal 21 Desember jam 4 sore, temanya time travel. Apa ya? Bahasa Indonesianya apa toh? Penjelajah waktu. Ngeri tok. Terus choose your savior, pilih juru selamat saudara. Nah ini apa, the hero are back, the heroes are back. Pahlawan-pahlawannya balik lagi. Pemainnya aja yang ganti tapi Rangersnya tetap sama ada. Rangers Love, Rangers Praise, Rangers apa ini ya? Harvey itu Faith, yang merah apa ya? Apa? Lupa ya. Oh, kamu bukan sekolah minggu. Sekolah minggumu terlambat berarti. Udah ikut ya. Oke, jadi hari Rabu, tolong yang Bapak Ibu, tidak harus anak saudara juga, mungkin anak tetangga kalau sudah kepingin mereka bisa diberkati, ikutkan sekolah minggu bisa, tolong daftarkan, atau anak dari saudara, keluarga saudara yang lain mungkin bisa ikut. Ini kesempatan yang bagus sekali, ceritanya sangat ajaib, saya percaya akan jadi berkat yang luar biasa. Nanti kita lihat sedikit klipnya untuk Natal anak-anak ini, ada sedikit ceritanya yang saudara perlu lihat buat nanti menantang anak-anak saudara bisa ikut datang. Kemudian ada kaos Heaven Ranger, tadi kan pahlawannya lah, ini kaosnya dijual anak-anak kalau dikenalkan Rangernya. Ranger itu apa sih? Seperti pahlawan dulu, kayak apa Superman, kayak apa, ya lakon-lakonan itulah. Nah itu kita punya lakon sendiri namanya Heaven Ranger, pahlawan surga lah, itu kaosnya dibuat. Apa? Oh, lain, kalah menang ini. Sama Power Ranger kalah, ini menang, lebih menang Power Ranger. Mereka enggak bisa mendatangkan api dan hujan bisa melanda, luar biasa. Dan kaosnya ada di Eagle Bookstore dengan harga yang khusus mumpung masih Natal. Kemudian untuk Natal Youth, anak muda tanggal 24 Desember hari Sabtu besok minggu depan ini jam 5 sore. Ada juga pendaftaran, ini teman-teman ada standby di depan juga untuk pendaftaran yang youth. Mereka sudah menyiapkan sesuatu yang bagus juga, acara untuk youth, dan bisa jadi berkat buat anak-anak youth yang umurnya masih remaja, pemuda, sudah bisa ikut ambil bagian. Kalau Bapak Ibu sudah punya anak-anak yang remaja, dewasa, pemuda, remaja, bisa diikutkan. Natal hari Sabtu ini sangat luar biasa, sudah disiapkan dengan ajaib. Dan Natal umum kita tanggal 25 Desember hari Minggu depan ini, bertepatan hari Minggu, ibadah Minggu sekalian kita mau ibadah Natal, ada 3 kali, perhatikan baik-baik, jam 7 pagi, jam 11 siang, bukan jam 10, kalau hari ini kita masih jam 10. Khusus Natal nanti Minggu depan tanggal 25 kita yang siang jam 11 siang kita mulai, dan yang sore tetap jam 5 sore. Jadi kami himbau Bapak Ibu Saudara yang biasa datang pagi, Natalnya pagi, yang siang seperti ini, ikutilah ibadah siang, Natal siang, semua sama disiapkan acaranya yang ada, ibadah yang ada. Nah, percaya semua terima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Dan ingat hari Minggu besok Natal, Pak Victor, Pak Engki menyiapkan kado Natal buat masing-masing satu orang satu. Blessing sebagai blessing dari gereja untuk Bapak Ibu Saudara, keluarga Higher Than Ever, the home of the champion. Amin. Jadi jangan sampai terlambat, jangan terlambat supaya dapat tempat duduk, datang dengan pengharapan akan Tuhan lebih lagi, dan sudah pulang diberkati dengan luar biasa. Amin. Ingat ya, yang pagi jam 7, yang siang jam 11, yang sore jam 5 sore. Kemudian tanggal 31 Desember ibadah tutup tahun kita ada ibadah untuk kita mau berdoa, mengucap syukur untuk tahun 2022 yang sudah kita mau segera selesai ini. Nanti tanggal 31 kita akan berdoa, mengucap syukur, naikkan syukur penyembahan kita kepada Tuhan, dan kita juga akan berdoa untuk memasuki tahun 2023
biar kita masuki dengan kuat. Akhir kita awal tahun kemarin kita sudah masuki dengan kuat, kita mau akhiri dengan kuat juga tanggal 31 nanti. Tapi kita juga akan berdoa untuk memasuki tahun yang baru dengan kuat, supaya kita bisa akhiri juga dengan kuat. Amin. Dan nanti tanggal 31 ibadah tutup tahun itu, Bapak Ibu Saudara akan dibagi satu orang satu firman yang Tuhan berikan buat kita. Jadi pastoral kami berdoa, tanya Tuhan untuk ayat firman yang Tuhan mau berikan buat Bapak Ibu Saudara. Pegang itu, terima itu sebagai firman janji Tuhan buat saudara memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Nanti satu orang akan silahkan ambil satu, tidak usah milih, terima dengan iman firman itu, jadikan pegangan, jadikan rema berkat dalam hidup saudara selama tahun 2023. Jadi akhir tahun akan dibagikan firman yang dari Tuhan buat saudara, buat jemaat yang hadir. Jadi jangan sampai tidak hadir, jangan terlewatkan. Dan setelah ibadah tutup tahun, ibadah selesai, di luar disediakan makanan banyak sekali. Pak Victor dan Pak Hengki murah hati sekali, disediakan hidangan raja-raja. Dari A sampai Z ada semua. Ya, jadi sudah bisa menikmati berkat Tuhan, jasmani dan rohani di tutup tahun. Oke, jangan lupa tanggal 31 jam 7 malam, bukan jam 5, bukan jam 6, tapi jam 7 malam kita mau doa bergabung dengan ibadah youth sekalian, kita gabungkan jam 7 malam kita mau doa dan sembah Tuhan di tempat ini tanggal 31 Desember. Kemudian call to prayer and worship yang setiap Selasa untuk besok diliburkan dulu karena buat persiapan-persiapan acara Natal yang ada banyak latihan yang sedang disiapkan. Kemudian pemberitahuan juga untuk yang mau bertanya tentang baptisan air pertama untuk tahun depan kita akan buat tanggal 8 Januari untuk kita mau awali tahun depan dengan baptisan tanggal 8 Januari. Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis nanti siapkan hati, hidup saudara tanggal 8 Januari bisa ikut baptisan. Kemudian apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir bergabung beribadah dengan kita pada siang hari ini? Ada? Kalau ada mohon bangkit berdiri sebentar saja. Kita dari gereja mau memberikan kenang-kenangan, Asher sudah menyiapkan kenang-kenangan. Ya, ada? Ada yang baru pertama kali hadir? Boleh bangkit berdiri? Oh iya, selamat datang Bapak, tepuk tangan, selamat datang. Ada lagi yang ada? Kalau ada tolong bangkit berdiri sebentar yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah kita, ada? Selain teman-teman dari pulau-pulau mungkin, ada? Sudah semua? Sekali lagi kita mengucapkan selamat datang buat Bapak, Ibu Saudara yang hadir pertama kali. Kita ada ibadah jam 7 pagi ya tadi, kemudian jam 10 seperti ini, jam-jam 5 sore. Khusus untuk minggu depan karena Natal, kita ada ibadah yang kedua jam 11 siang. Bisa bergabung dan menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Haleluya. Siapa yang bersyukur kita ada di rumah Tuhan pada hari ini? Siapa yang diberkati Tuhan? Haleluya. Mari angkat tangan saudara, angkat persembahan saudara, kita hadapkan di hadapan Tuhan dan kita terima berkat Tuhan pada hari ini. Mari kita bersyukur. Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, biar hanya Engkau saja yang terus memuaskan hidup kami. Biar tempat yang kosong dalam hidup kami senantiasa diisi oleh Tuhan. Pribadi Tuhan ada dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus, biar hidup kami terus Tuhan diperbaharui dari hari ke sehari. Terima kasih buat siang hari ini. Engkau Tuhan yang memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau Tuhan yang memperluas daerah kami. Engkau yang memperbesar kapasitas kami. Dan Kau yang memberkati setiap kami yang hadir pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa persembahan kami, korban syukur kami persembahkan di hadapan-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau dengan harta kami. Kami juga kembalikan perpuluhan yang menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan setiap korban kami ini. Dan Kau yang memberkatinya dan melipat gandakannya, memberi makan ribuan, jutaan, bahkan miliaran orang
dijangkau dengan kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami, dan Engkau Tuhan yang melindungi setiap kami senantiasa, dan Engkau Tuhan yang menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia, anugerah dan kemurahan-Mu. Dan Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu bagi kami senantiasa dan memberi kami damai sejahtera, dan kami pula membawa berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus tinggal dalam hidup setiap kami siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan yang menjemput kami di awan-awan, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya dan diberkati katakan, semua yang percaya katakan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Natal minggu depan di tempat ini. God bless you.